Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Harsanto. Saya staf pengajar di Teknik Sipil UMY Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang siklus hidrologi dalam materi hidrologi terapan. Nah, hidrologi terapan adalah salah satu dasar ketika kita belajar merancang suatu bangunan keairan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang harus dipahami ketika belajar tentang siklus hidrologi yang merupakan bagian dari materi dari mata kuliah hidrologi terapan. Yang pertama tentang definisi, kemudian proses-proses yang ada di siklus hidrologi. Nah, yang paling penting lagi nanti kalian harus tahu parameter-parameter atau istilah-istilah yang paling penting yang ada di siklus hidrologi terkait atau kaitannya dengan teknik sipil. Kemudian di akhir nanti kalian harus bisa menyimpulkan kenapa kita harus belajar siklus hidrologi di dalam teknik sipil. Nah, secara umum kalau kita belajar tentang siklus hidrologi maka akan dihadapkan gambar seperti ini. Jadi ada proses penguapan dari air ke udara, air laut ke udara, kemudian ada proses kondensasi, kemudian kondensasi air menjadi hujan turun ke bumi, kemudian air mengalir di darat dan kembali lagi ke laut. Dan siklusnya seperti ini atau berputar seperti ini. Nah, kalau saya sederhanakan dari siklus hidrologi itu ada 4 proses. Proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Proses yang pertama itu istilahnya ada 2 yang penting adalah evaporasi dan transpirasi, yaitu secara konsep dasarnya adalah proses perubahan air menjadi gas. Nah, di sini umumnya kita atau proses evaporasi itu selalu mengacu dari air laut, walaupun sebenarnya di darat itu juga ada proses evaporasi atau penguapan. Cuman karena air laut itu dominan di bumi ada sekitar 75%, sehingga dominan penguapannya itu ya dari air laut. Kemudian transpirasi ini adalah penguapan dari dedaunan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini terjadi di darat. Kemudian yang kedua, setelah air menguap, kemudian uap air itu di udara akan mengalami kondensasi, di mana ini akan tergantung dari suhu tekanan udara. Nah, setelah kondensasi, maka uap-uap air itu akan membentuk suatu titik-titik air, dan nanti ketika mencapai suatu butiran dengan diameter tertentu, dia akan tertarik ke bawah oleh gravitasi bumi menjadi presipitasi. Nah, presipitasi ini ada dua yang umum terjadi. Yang pertama itu ya hujan air, yang kedua adalah hujan salju. Nah, hujan air ini umumnya ketika daerah-daerah atau wilayahnya itu di dekat atau di sekitar khatulistiwa, sehingga iklimnya adalah iklim tropis, sehingga hanya 2 musim, nggak ada musim dingin. Nah, kalau yang hujan salju itu adalah daerah-daerah yang mendekati kutub, sehingga umumnya di sana ada 4 musim, sehingga uap air atau titik-titik air yang di udara itu karena pengaruh suhu sebelum sampai ke bumi itu sudah beku duluan, sehingga jatuh ke bumi itu menjadi salju. Nah, proses yang keempat adalah setelah air hujan itu jatuh ke permukaan bumi. Nah, ini yang paling penting yang nanti harus dipahami oleh anak-anak teknik sipil. Jadi ketika air jatuh ke bumi, maka kemungkinannya dia akan masuk ke dalam permukaan kulit bumi dalam istilahnya atau namanya infiltrasi. Kemudian air yang masuk di dalam lapisan atas kulit bumi, infiltrasi tadi itu, kalau tanahnya atau kondisi lempeng tanahnya itu memungkinkan, maka air itu akan masuk terus ke bawah,
dengan dia akan menuju ke tampungan air tanah namanya, tampungan air tanah. Kemudian sebagian air infiltrasi tadi jika memungkinkan juga dia akan keluar lagi ke permukaan bumi dalam bentuk mata air. Nah, nanti itu juga yang akan mengalir ke anak-anak sungai dan menuju sungai dan sampai ke laut lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling penting, yaitu istilahnya run off. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah limpasan langsung. Jadi ketika hujan jatuh ke permukaan bumi dan air itu tidak bisa masuk dalam tanah, maka dia akan melimpas seperti gambar di sini, seperti potret di sini. Dia akan melimpas di muka, mungkin di lahan lah, di daratan yang mungkin kalian kalau hujan di halaman rumah itu ada air yang mengalir di depan rumah. Nah, kira-kira seperti ini. Ini namanya run off atau limpasan permukaan. Nah, air ini nanti akan mengalir ke drainase, mengalir ke anak-anak sungai, yang akhirnya sebenarnya nanti ke sungai utama, kemudian dia akan kembali ke laut lagi. Nah, di laut nanti dia akan menguap lagi. Nah, itu adalah siklus dari air yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian pentingnya terhadap teknik sipil. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa air hujan yang jatuh ke bumi akan mengalir, akhirnya akan mengalir di sungai. Nah, di teknik sipil itu bidang keahliannya itu ada yang namanya bidang keahlian keairan, atau bidang keahlian yang menangani atau merancang bangunan-bangunan terkait dengan air atau dekat dengan air. Contohnya ada bendung, ada waduk, kemudian tanggul banjir, ground seal. Nah, itu adalah bangunan-bangunan bidang keairan. Nah, foto ini adalah foto salah satu konstruksi keairan, yaitu bendung. Ini bendung. Ini kelihatan airnya yang kelihatan saat kemungkinan besar ini saat banjir. Nah, perlu diingat bahwa air yang mengalir di sini adalah berasal dari hujan, dari presipitasi tadi itu. Yang mana presipitasi atau hujan adalah bagian dari siklus hidrologi. Dalam perencanaan konstruksi keairan ini, contohnya salah satunya adalah bagaimana kita mendesain tinggi, misalnya di sini adalah tinggi dari abutment atau penangkalnya di sini atau di sisi sayap bendung sini, tingginya berapa yang dibutuhkan sedemikian sehingga ketika banjir datang maka air itu tidak meluap ke kiri atau ke kanan. Nah, itu salah satu konsep ketika merancang bangunan di bendung, kita membutuhkan yang namanya debit banjir rancangan. Kemudian debit banjir rancangan itu bukan berasal, tapi debit yang mengalir di sungai itu. Dan debit yang mengalir di sungai adalah berasal dari hujan, air hujan atau presipitasi. Dan presipitasi itu adalah bagian dari siklus hidrologi. Nah, kenapa tadi saya sampaikan kalian harus tahu atau paham teknik sipil kok belajar siklus hidrologi. Nah, semoga dengan penjelasan ini kalian sudah paham kenapa kita harus belajar siklus hidrologi, kemudian pentingnya itu di teknik sipil apa, kemudian parameter-parameter apa yang harus kita ketahui di siklus hidrologi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kita sambung di video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.